Halo semuanya, saya Igusia Putu Naifa, nomor absen 7. Kali ini akan menjelaskan tentang vektor. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian skalar dan vektor, ruang vektor, dan operasi pada vektor. Pertama, kita ke pengertian skalar dan vektor dulu. Seperti yang udah kita tahu, kita udah pernah mempelajari skalar dan vektor pada pelajaran fisika sebelumnya. Nah, tapi kali ini kita akan belajar skalar dan vektor secara matematis. Skalar. Skalar itu adalah bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah. Contohnya ada panjang, luas, volume, massa, waktu, dan masih banyak lagi. Jadi skalar itu cuma punya nilai dan gak punya arah. Kayak misal volume, kita ngitung volume itu nggak ada kan dipengaruhi sama arah. Atau massa, nggak ada massa 2 kg ke arah kanan, 2 kg ke arah kiri. Nah, lanjut vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Contoh ada gaya, perpindahan, percepatan, dan masih banyak lagi. Misalnya ada orang berjalan dari A ke B lalu lanjut berjalan ke C. Kalau kita ngitung jarak itu nggak dipengaruhi sama arah, jadi tinggal jumlahin aja tuh dari A ke B sampai B ke C, 10 ditambah 3. Nah, karena nggak dipengaruhi sama jarak itu, nggak dipengaruhi sama arah itu, jarak termasuk besaran skalar. Lalu beda lagi kalau kita ngitung perpindahan. Perpindahan itu dipengaruhi sama arah ya. Kayak ini 10 dikurangi 3. Kenapa dikurangin? Karena A ke B itu arahnya ke kanan, sedangkan B ke C itu arahnya ke kiri. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7 meter. Karena dipengaruhi sama arah, makanya perpindahan termasuk besaran vektor. Kita lanjut ke penulisan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan panah. Ini ya, ada sebuah anak panah terdiri dari pangkal vektor, panjang vektor, dan arah vektor. Terdiri dari pangkal, panjang, dan arah vektor. Lalu notasi vektor. Gimana sih cara nulis vektor yang benar? Jadi gini ya, kayak tadi ada anak panah. Nah, ini lihat kita arahnya kemana. Ini karena panahnya ke sini, artinya itu dari A ke B. Maka ditulisnya AB. Beda sama ini ya. Ini karena arahnya ke sana, itu artinya dari B ke A. Jadi ditulis BA. Terus nulis vektor itu atasnya ada tanda panahnya. Nih. Penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Contohnya ini, ada vektor yang dikasih tanda panah di atasnya, ada yang dikasih garis bawah di bawahnya, sama ada yang ditebalkan. Tapi paling sering dipakai itu yang ada tanda panah di atasnya. Lanjut kita ke ruang vektor. Vektor di R2. Vektor di R2 itu artinya vektor di bidang. Kita ambil contoh vektor A. Vektor A sama dengan 4, 3. Kenapa bisa 4, 3? Nah, angka 4 ini menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, dan angka 3 ini menunjukkan arah atas dan bawah. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. 4 ke arah kanan. Lihat arahnya ke sini ya, kanan. Nah, karena ke arah kanan, maka kita tulis positif. Jika ke arah kiri, kita tulis negatif.
Nah, untuk yang 3 itu kita hitung dari sini. 1, 2, 3 ke atas. Karena ke atas kita tulis positif, kalau jika ke bawah kita tulis negatif. Kita lihat contoh vektor B. Kita hitung dari arah ke kanan dan ke kiri dulu, baru kita hitung arah atas dan bawahnya. Ini arahnya ke kiri. Ke kiri berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ke kiri, maka hasilnya jadi min 6. Sekarang kita hitung arah ke atas dan ke bawahnya. Ini panahnya ke atas ya. Ke atas, jadi hitung dari sini 1, 2. Maka positif 2. Vektor B sama dengan min 6 dan 2. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, mendatar. Kita lihat ke contoh vektor C. Sama kayak tadi, kita hitung dulu arah ke kanan ke kiri dan ke kirinya dulu. Ini ke arah mana? Ke arah kiri. 1, 2. Ke kiri 2 kali, jadi min 2. Lalu arah ke atas bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia ke bawah, jadi hasilnya negatif. Jadi vektor C sama dengan min 2, min 6. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Lalu ada vektor di R3. Vektor di R3 itu sama dengan vektor di ruang. Kalau tadi di bidang, sekarang di ruang. Nah, kalau tadi di vektor di R2, di bidang itu cuma ada arah kanan dan kiri. Sedangkan kalau di R3 ini, kita ada arah ke depan dan ke belakang. Sumbu X ini menunjukkan arah ke depan dan ke belakang, sumbu Y menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Z menunjukkan arah ke atas dan ke bawah. Sama kayak tadi ya, arah kanan itu positif, arah kiri negatif, arah atas positif, arah bawah negatif, dan arah depan positif, arah belakang itu negatif. Ini ya, 3 ke arah depan positif, 4 ke arah kanan positif, 5 ke arah atas positif. Lanjut ke operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu dibagi dua, ada cara geometri dan cara aljabar. Pertama kita bahas dulu cara geometri. Misal ada vektor U dan vektor V. Ini ya vektor U, vektor V. Terus kalau misalnya ditambahin gimana tuh jadinya vektor U tambah vektor V? Ini pertama ada aturan segitiga. Aturan segitiga itu ujung bertemu dengan pangkal. Ujung vektor U ini bertemu dengan pangkal vektor V. Jadi bisa kita tarik garis vektor. Di sini ada vektor U tambah vektor V. Lalu aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang ini beda sama aturan segitiga. Kalau segitiga tadi ujung bertemu pangkal, kalau jajar genjang ini pangkal bertemu pangkal. Bisa kita lihat pangkalnya U bertemu pangkalnya V. Nah, di sini di tengah-tengah kita tarik garis menunjukkan vektor U ditambah vektor V. Nah, yang kedua ada cara aljabar. Cara aljabar ini dibagi lagi jadi dua untuk vektor di R2 dan vektor di R3. Pertama kita bahas untuk vektor di R2 dulu. Jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A ditambah C dan B ditambah D. Jadi caranya gampang, tinggal yang atas ditambah yang atas dan yang bawah ditambah yang bawah. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 4, 3 dan vektor B sama dengan min 2, 5 dan vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Maka tentukanlah vektor C. Coba kita tulis dulu vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Di sini kita tulis ya, vektor A-nya 4, 3 dan vektor B-nya min 2, 5. Caranya tinggal jumlahin aja atas sama atas, bawah sama bawah. 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2.
Lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lanjut untuk vektor di R3. Jika U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A ditambah D, B ditambah E, dan C ditambah F. Sama kayak tadi, yang atas dijumlah dengan yang atas, yang tengah dijumlah dengan yang tengah, dan yang bawah dijumlah dengan yang bawah. Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 3, 4, 7, dan vektor Q sama dengan 2, 3, dan min 4. Maka vektor P tambah vektor Q adalah, kita tulis vektor P-nya 3, 4, 7, lalu vektor Q-nya 2, 3, dan negatif 4. Kita jumlah atas dengan atas, 3 tambah 2 sama dengan 5, lalu yang tengah 4 tambah 3 sama dengan 7, yang terakhir ada 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Lalu yang kedua ada pengurangan vektor. Sama kayak penjumlahan vektor, pengurangan vektor juga dibagi dua. Ada cara geometri dan cara aljabar. Pertama kita bahas dulu cara geometri. Sama ya, misal ada vektor U dan vektor V. Nah, kalau negatif itu kan berarti artinya arahnya ke bawah. Jadi beda kalau tadi arahnya ke atas, sekarang arahnya ke bawah. Aturan segitiga. Vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Ini sama vektor U-nya kayak tadi yang di penjumlahan. Nah, tapi kali ini vektor V-nya ke bawah, bukan ke atas. Kalau tadi ke sini, sekarang ke sini, ke bawah. Sama kita tarik garis, menunjukkan vektor U dikurangi vektor V. Lalu aturan jajar genjang, sama juga kayak tadi. Vektor U-nya masih tetap, gini. Tapi vektor V-nya, kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah. Sama juga tarik garis menunjukkan vektor U dikurangi vektor V. Lanjut ke cara aljabar. Untuk vektor untuk vektor di R2, jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan AB A dikurang C dan B dikurang D. Sama ya caranya, atas dikurang yang atas, bawah dikurang yang bawah. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 4, 3, dan vektor B sama dengan min 2, 5, dan vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Maka tentukanlah vektor C. Sama, kita terus dulu. Vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Tulis vektor A dan vektor B-nya. Lalu yang atas dikurang yang atas, yang bawah dikurang yang bawah. 4 dikurangi negatif 2, negatif ketemu negatif, jadi positif. 4 tambah 2, 6. Lalu 3 dikurang 5, min 2. Lalu untuk vektor di R3. Jika U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U, ini harusnya dikurang ya. Maka vektor U dikurang vektor V sama dengan A dikurang D, B dikurang E, C dikurang F. Ini harusnya kurang ya, maaf. Sama aja kayak tadi, yang atas dikurang yang atas, yang tengah dikurang yang tengah, dan yang bawah dikurang yang bawah. Contohnya diketahui vektor P sama dengan 3, 6, 5, dan vektor Q sama dengan 2, 3, min 4, maka vektor P dikurang vektor Q adalah 3, 6, 5 dikurang 2, 3, min 4 sama dengan yang atas dikurang yang atas, 3 kurang 2 sama dengan 1, yang tengah dikurang yang tengah, 6 dikurang 3 sama dengan 3, lalu yang terakhir ada yang bawah dikurang yang bawah, 5 dikurangi negatif 4, negatif ketemu negatif jadi positif sama dengan 5 tambah 4 jadi 9. Yang terakhir ada perkalian skalar dan vektor. Perkalian skalar dan vektor juga sama, ada cara aljabar dan cara geometri. Pertama, kita bahas dulu dengan cara aljabar. Secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor, caranya kalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Contohnya, untuk vektor di R2. Jika vektor V sama dengan AB, maka K vektor V sama dengan K dikali A dan K dikali B.
Tinggal kaliin aja K-nya ke dalam, dikali A dan dikali B. Lalu untuk vektor dr3, jika vektor V sama dengan ABC, maka K vektor V sama dengan K dikali A, K dikali B, dan K dikali C. Lalu untuk cara geometri, misal diketahui, gambarlah vektor yang pertama ada 3 vektor U dan min 2 vektor U. 3 vektor U itu sama dengan vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U. Bisa kita lihat ya, vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U. Sama dengan 3 vektor U. Lalu yang kedua, sama juga caranya, tapi karena ini negatif ya, jadi arahnya nanti berlawanan panahnya. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Vektor U sama vektor U jadi negatif 2 vektor U. Terakhir ada soal sesuai penjabaran saya sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.